Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi bersama saya, Ibu Vivin Rositasari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami penerapan bioteknologi konvensional. Prinsip dasar bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaannya antara lain adalah untuk bioteknologi konvensional, mereka masih menggunakan teknologi yang sederhana. Prosesnya relatif belum steril, jadi masih dilakukan oleh penduduk biasa, bukan ahli ya. Jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil dan biaya produksinya masih murah. Jadi ini masih produksi rumahan. Berbeda dengan bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern, peralatan yang digunakan sudah canggih. Proses dilakukan dengan menggunakan teknik atau rekayasa genetika. Jadi menggunakan ruangan tertentu, tidak bisa sembarangan. Yang ketiga, prosesnya dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasilnya berkualitas. Keempat, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar. Dan yang kelima, dia membutuhkan biaya produksi yang mahal. Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Yang pertama, yogurt. Nah, kalian sudah pasti tahu dengan yogurt ya. Yogurt itu dibuat dari hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau dapat juga menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan mengubah laktosa yang ada pada susu menjadi asam laktat. Berikutnya, yang kedua, keju. Keju merupakan produk olahan susu yang telah difermentasi. Sama dengan seperti pada yogurt tadi, bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus atau bisa juga menggunakan Streptococcus thermophilus. Olahan susu yang ketiga itu yang difermentasi adalah krim susunya, menggunakan bakteri namanya Streptococcus lactis. Bahan pangan berikutnya yang menggunakan mikroorganisme yaitu jamur adalah singkong yang difermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae berubah menjadi tapai. Jamur Saccharomyces cerevisiae akan memecah glukosa menjadi asam asetat, alkohol, energi, dan gas karbon dioksida. Olahan berikutnya adalah tempe. Tempe adalah olahan yang sangat familiar untuk di Indonesia. Tempe adalah hasil fermentasi dari kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Jamur tersebut akan mengubah protein kompleks yang ada pada kacang kedelai menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh manusia. Produk berikutnya adalah oncom. Nah, oncom ini untuk di Bangka Belitung jarang sekali terlihat ya. Oncom itu dibagi menjadi dua, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah itu fermentasi dari ampas tahu dengan bantuan jamur namanya Neurospora crassa. Sedangkan oncom hitam
Ini merupakan hasil fermentasi dari bungkil kacang tanah. Nah, ini banyak terdapat di daerah Jawa ya. Jadi bungkil kacang tanah tadi diberi jamur Rhizopus oligoporus maka menjadi oncom hitam. Olahan berikutnya yaitu roti. Roti banyak sekali kita temui ya. Mungkin sarapan pagi kita adalah roti. Roti adalah hasil fermentasi dari adonan tepung terigu kemudian ditambah dengan ragi. Kita menyebutnya ragi atau ada juga yang menyebutnya yeast atau khamir. Semuanya itu adalah nama lain dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Hasil fermentasi dari adonan tepung ini, tepung terigu tadi, akan membuat adonan roti lebih mengembang, lembut, dan tidak padat. Olahan berikutnya yaitu kecap. Nah, kecap ini sangat familiar. Kalau kita makan tidak pakai kecap, rasanya kurang ya. Kecap adalah hasil fermentasi dari kacang kedelai dengan menggunakan jamur yang namanya Aspergillus benthii. Berikut adalah penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah antibiotik. Nah, kita kalau sakit biasanya kita minum antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Biasanya antibiotik ini dalam bentuk pil ya. Yang kedua adalah vaksin. Merupakan suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Pada saat ini kita sedang gencar-gencarnya vaksin COVID-19. Vaksin tadi isinya adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Jadi racunnya dari virus atau bakteri tersebut sudah dilemahkan atau dimatikan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh manusia sehingga tubuh manusia tadi bereaksi membentuklah antibodi. Contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik. Yang pertama ada jamur Penicillium notatum dan jamur Penicillium chrysogenum menghasilkan zat sehingga membentuklah antibiotik penicillin untuk melawan infeksi dari bakteri Staphylococcus. Jamur Cephalosporum menghasilkan antibiotik cephalosporin. Ini untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Jadi kalau tidak mempan pakai penisilin, maka nanti akan meningkat menggunakan antibiotik cephalosporin. Yang berikutnya ada bakteri Streptomyces griseus akan menghasilkan antibiotik streptomycin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Jadi jika ada bakteri yang tidak mempan dengan antibiotik penisilin, kemudian akan dicoba menggunakan antibiotik cephalosporin. Jika menggunakan cephalosporin juga tidak mempan, maka akan digunakan antibiotik streptomycin. Berikutnya adalah contoh dari bakteri Bacillus polymica dapat menghasilkan antibiotik polymyxin dan bakteri Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik basitran dan bakteri Streptomyces itu akan menghasilkan antibiotik tetrasiklin. Berikutnya adalah contoh vaksin yang dibuat secara konvensional. Nah, vaksin ini ada 3 macam. Yang pertama, vaksin yang berasal dari patogen yang telah dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan, tapi tipe vaksinnya respon kekebalannya sementara.
Contohnya vaksin influenza, kolera, dan hepatitis. Vaksin jenis kedua adalah berasal dari patogen yang telah dilemahkan, tapi sifat kekebalannya lebih lama. Misalnya vaksin campak dan vaksin gondong. Ketiga, jenis vaksin berikutnya adalah vaksin yang berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Jadi dibuat tidak aktif lagi. Contohnya vaksin tetanus dan vaksin difteri. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.